Monapasogi. Maulana di Monapasogi yang hidupnya misalkan kos di sini. Ada sedikit kalau anak kos ini bahagianya kalau baru gajian. Makanya lagunya juga Marulupo, Leto Diki, kan gitu kan? Tapi kalau lagunya udah apa? Langsung ketawa kan belum nyanyi. Udah setong gaji kan? Nungalu jawa Tuhan Rade mabai nganaki. Nah mesti datang. Tapi mangguli pedang dobe. Jadi benar bersama nih kamu merasa ditembak ya deh. Jadi sabarlah ya. Semoga apa di sini yang menyamar jadi CEO. Oh siapa? Itu baru yang mana? Sebenarnya CEO yang melamar jadi apa? Jadi Bapak Ibu dan Saudara, khususnya hubungan apa sih yang pertama ya, supaya kita tidak punya kerajaan yang kendor, lawan kemalasan dengan cara kedekatan hubungan kita yang baik dengan Tuhan, semakin mengenali isi hati Tuhan dan memprioritaskan Tuhan. Yang kedua, biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi udah tadokan menyala abangku gitu ya, menyala nabosku. Kalau ini nih perempuan cantik, diet terus tiba-tiba tandingan, saksang berlemak, menyala lemakku, bilang gitu loh ya. Nah jadi saudara kalau ini enggak dong, beda dong. Ternyata ngetrennya baru sekarang menyala abangku. Kalau di Alkitab dari dulu menyala rohku gitu. Jadi bikin statusnya kan caption hari ini setelah ibadah Naposo menyala rohku, was langsung di DM cie. Coba kalian bikin ya, ada seperti yang gitu screenshot kirim ke aku. Asa apa yang nonton pembaptisan ulang ya, mohon MPB Musyawarah. Jadi untuk saudara yang dikasihi, menyala roh kita, menyala itu kenapa? Berarti ada yang nggak menyala rohnya, betul nggak? Kita baru memperingati turunnya Roh Kudus Pentakosta. Menurut saudara, apakah roh itu bisa padam? Tidak. Kenapa dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala? Berarti ada kemungkinan roh padam. Suara nitondi nituhatai. Enggak tahu lagu itu? Cucuk di lausi itulah koi. Suara Roh Kudus sering kau tolak dan tak kau terima, itu yang membuat padam. Jadi bisa nggak roh padam? Bisa. Tapi tidak meninggalkan kita. Kalau sebelum Pentakosta, roh itu bisa diambil. Misalnya Saul, rohnya kan pernah dicabut oleh Tuhan daripadanya, makanya dia gelisah. Lalu Daud main kecapi. Lalu Daud pernah berdoa di Mazmur, ya Tuhan, jangan kau ambil rohmu daripadaku. Jadi perjanjian lama roh itu bisa diambil. Tapi di perjanjian baru dan yang kita imani sekarang setelah turunnya Pentakosta, turunnya Roh Kudus, roh itu tidak bisa diambil dari kita, tetap ada, tapi dia bisa padam. Jadi mulung melek bohi nape melek do. Bereng majodoh ngami, sapi kira do melek, sampai narkodo, dah. Ya, ini pajupang do pengas sono, baru kita, benar. Baru dia pajupang. Gak semangat gitu. Tapi ada yang datang semangat, wajahnya berseri. Pokoknya, wah. Di sini masih ada yang melek. Kurasa hampir mati tapi dipertahankan ya. Hidup segar, mati tak mau itu katanya ya. Jadi roh itu bisa padam, bisa. Ketika kita tidak hidup dalam Tuhan, roh kita bisa padam. Maka sebelum kita sampai untuk melayani Tuhan, seperti tema hari ini, jangan biarkan rohmu padam. Semakin intenslah baca firman Tuhan. Ya, dipaingon baca Alkitab. Ada udah pengumuman kan di WhatsApp group. Nanti ada pengurus itunya, apa itu istilahnya? Seksi rohani, isi seksi rohani. Nah terpilih, ada dong? Oh berarti oleh pengurus inti. Tapi periode sebelumnya ada seksi rohaninya? Nggak ada juga. Lupa, masa seksi rohani? Berarti periode baru dipilih mas seksi rohani, kan? Dipanggil mah kontak siap kami, asal berdiskusi. Seksi rohani itu menumbuh kembangkan nanti di grup, kan? Dialah yang nge-share, jangan lupa kita baca Alkitab, itu pentingnya.
saling mengingatkan ya satu dengan yang lainnya supaya rohnya tidak padam. Nah yang terakhir, layanilah Tuhan. Saudara, saya mau menyampaikan kisah Petrus. Petrus dekat sekali dengan Tuhan ya. Setiap hari berbincang dengan Tuhan, jalan dengan Tuhan, makan bersama dengan Tuhan. Tapi Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dia yang sudah berjalan dengan Tuhan Yesus saja bisa menyangkal Tuhan Yesus. Apalagi kita. Kita tidak bertemu dengan fisik, hanya melalui firman-Nya. Itu pun bolong-bolong bacanya. Petrus saja yang sudah berjalan dengan Tuhan menyangkal Dia. Apalagi kita. Melayani Tuhan tidak dimulai dari hal yang besar, tapi hal yang kecil. Saat kita duduk, nanti acara ini kan selesai, dirapikan kursinya. Saya punya kebiasaan dengan keluarga kalau makan di luar, meja kami itu akan kami rapikan. Jadi piring yang besar dulu, baru nanti mangkok-mangkok kami susun, baru nanti gelas kami susun yang kosong, lalu tisu-tisunya itu kami masukkan ke plastik. Jadi saya punya plastik karena pasti punya anak kecil, pasti ada bawa stok plastik di ransel. Kami masukin semua bekas-bekas tisu, dan bahkan kami nanti pas datang tukang yang membersihkan nggak jadi bayar, mah tak gunanya. Rugi matong dah itu, dah aduh. Ada yang belum bisa mandi di sana teh, tak langsung dia. Dua kaca-kaca ontala masa keras sama pangan makan dengan. Jadi yang saya mau katakan, hanya dengan melakukan itu, saudara tahu setiap pegawai datang mau membersihkan, kira-kira reaksinya gimana? Senyum. Ada loh kalau pelayan tisu di mana-mana kotor kan, tapi hanya kau lakukan hal kecil sudah melayani Tuhan, membuat orang lain tersenyum. Dia hanya lihat itu tapi dia senyum. Jadi saya membayangkan seandainya semua orang Kristen melakukan itu, banyak orang yang akan terberkati hanya dengan tangan kecil yang kita lakukan. Jadi melayani Tuhan gak harus langsung jadi worship leader, lebih pada jabita, ikut melayani Tuhan doang, lebih pada kita semua inangnya. Gak seperti itu. Atau jadi ketua, hanya hal kecil. Sebelum meninggalkan tempat ini, pastikan sampah kita udah kita ambil. Menyapa dengan baik, itu pelayanan kita. Gak ada pelayanan yang besar dan kecil. Semua pelayanan di mata Tuhan sama. Mulai di gereja, hari tahun, penerima tamu, nama bunga pilihan, saru pada. Dan ada ujabar, ada umbel, dan nama jabita, siang nama jalo, pilihan. Dan ada mana, oh badita mau umbel gak pasuk-pasuk nak karena dia berjabita. Tidak. Sekali lagi, tidak ada pelayanan yang besar dan kecil di hadapan Tuhan. Jadi saat engkau bisa melakukan hal yang terkecil sekalipun, lakukanlah. Dalam pelayanan di Pengumuman Manado, lakukanlah. Melihat yang mabui kita, syukur enakan yang biasanya di rumah tidak, soalnya mah di laboy, di sini. Berarti kan kita punya harga yang kita bayar, biaya, saudara mengeluarkan materi, ya kan? Semuanya pelayanan itu luar biasa buat saya. Lalu pelayanan tidak semuanya mulus dan sukses. Soalnya kan ini kan nama sate. Soalnya keluar lagi. Udah datang temannya kan, bisa. Sampai perlu bantuan tim lain dan seterusnya. Itulah pelayanan, gak semua sempurna. Tapi suatu saat ketika kalian sudah menikah, kalian ingat dulu, yang ditiki seperti ini. Jadi gak ada pelayan langsung wah bersinar sukses banget. Tapi ingat, apa yang kau lakukan untuk Tuhan tidak akan jadi sia-sia. Kedatangan kita juga ke tempat ini tidak sia-sia. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kita punya pengharapan dan roh yang menyala-nyala dalam Tuhan. Selalu mengucap syukur dalam hidup kita ya. Jadi dalam